telah tiba, di mana seluruh masyarakat Indonesia sekarang tertuju kepada kita. Ayo guys, jaga nama baik NKRI, 3 poin pada kita hari ini. Kita kasih lihat siapa kita, siapa Indonesia, oke? Oke. After the match, I meet the media. They're all offside. What I say to them. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat berjumpa kembali sahabat-sahabat Garuda Fan dimanapun kalian berada. Tentunya pertandingan yang kita tunggu-tunggu, pertandingan yang sangat krusial. Timnas Indonesia dalam kepemimpinan PSSI Bapak Erick Thohir dan juga pelatih baru kita yaitu Patrick Kluivert yang sudah memainkan 2 pertandingan. Yang pertama adalah mengalami kekalahan yang cukup pahit dan yang kedua adalah dibayar dengan kemanisan, yaitu menang dengan sangat sempurna melawan Bahrain di GBK. Dan tentunya ini mendapatkan sebuah euforia yang perlu kita rasakan dan perlu kita rayakan. Namun ingat sahabat-sahabat Garuda, euforia itu mari kita tutup sejenak tanpa menghilangkan sesuatu yang penuh sejarah. Namun sahabat-sahabat Garuda, yang terpenting adalah saat ini bagaimana timnas Indonesia ketika akan melawan Cina. Karena kita ketahui bersama bagaimana Cina, receiver dari mereka sebelumnya di kandang mereka di Cina, bahwa supporter Cina ini kelihatan bagaimana sebuah kekompakannya dalam memberikan receiver. Namun timnas Indonesia ketika membuat sebuah receiver dan juga bagaimana di GBK kemarin melawan Cina, melawan Bahrain, seperti timnas Indonesia yang mendapatkan hukuman dan pemotongan persenan ya dari para supporter yang datang dari FIFA. Dan sahabat-sahabat Garuda, tentu yang terpenting saat ini adalah bagaimana kekuatan ini terjadi sehingga timnas Indonesia dibentuklah bagaimana sebuah strategi dalam sebuah latihan yang semakin konsisten, yang semakin serius ya. Dan sahabat-sahabat Garuda, biar gak salah paham, mari kita simak bersama dan mari kita diskusi di kolom komentar. Di sesi latihan timnas Indonesia jelang laga melawan Cina dan Jepang, para penjaga gawang mencuri perhatian. Emil Audero, Nadeo Argawinata, dan Reza Arya terlihat memakai kacamata khusus saat melakukan latihan rondo. Bukan buat gaya, ini alat bernama Swivel Vision, dipakai untuk melatih fokus visual, refleks, serta koordinasi mata dan tangan. Hernando Ari juga ikut latihan, tapi tanpa kacamata saat mengejar bola. Kacamata ini sebelumnya sudah digunakan di klub top Eropa seperti Liverpool, bahkan jadi andalan kiper mereka dalam latihan. Kini, teknologi itu hadir di pemusatan latihan Garuda. Bukti bahwa timnas Indonesia serius mempersiapkan diri di level tertinggi. Fokus tajam, reaksi cepat, demi prestasi lebih besar. Akan coba mencari tim baru sepertinya. Ya, pertama gue garis bawahi memang vibes-nya itu positif ya. TC yang sekarang itu kelihatan para pemain datang rileks, kemudian juga pelatih juga tampak antusias ya. Terus pemain-pemain yang hadir juga kelihatan sudah cepat langsung ngeblend satu sama lain ya, termasuk pemain-pemain yang baru misalnya seperti Lili Pali gitu ya, Beckham, tampaknya mereka enjoy. Ini kan vibes yang positif. Cuma ya memang yang kedua ini sayangnya di saat TC ini sangat baik untuk kita persiapan lebih panjang ya, lebih ideal gitu ya. Tapi masalahnya pemainnya nggak ideal karena pemain-pemain kunci kita nih berhalangan ya, bukan saja karena akumulasi seperti Marcelino maupun juga Martin Pas ya, tapi juga ada yang cedera ya seperti Ragnar Ortmangun, terus kemudian Sandy Walsh. Gue nggak tahu Jordi Amat juga dalam 2 hari terakhir nggak ada kabarnya gitu. Apakah nanti jangan-jangan ada pemanggilan baru lagi nih? Ini kan karena waktu masih cukup gitu ya. Nah itu yang mungkin menurut gue yang mungkin stressingnya lebih ke situ bukan karena ideal atau enggak. Ideal persiapan iya, tapi pemainnya ideal apa enggak ini? Walaupun kita banyak pemain yang kita panggil sampai 32 kalau dari listnya ya, tapi kan enggak semuanya available gitu loh. Itu yang menurut gue sedikit akan cukup tricky ya, bagaimana menyiapkan skema ataupun juga taktikal dengan komposisi yang boleh dibilang sekarang berbeda dibanding sebelumnya gitu. Iya, beberapa pemain seperti yang sudah bergabung, tapi juga ada durasi jeda yang lumayan panjang nih, dari ada divisi yang udah berakhir, dari Serie A juga. Mereka memang harus terus menjaga level dari penampilan karena ada break bagi mereka, ini mini break kan sebenarnya. Dan ini cukup challenging bagaimana jadwal ada setelah musim berakhir. Betul. Dan juga tentunya dengan pemain-pemain seperti yang akan berpindah klub kayak Rafael Strijk juga keadaannya tentunya buat mereka nggak optimal sebenarnya. Dan apa yang terjadi dengan Akan Bagut juga? Apakah ini menjadi conversation yang perlu kita bicarakan atau memang Akan Bagut tidak menjadi bagian dari pemikiran Patrick Kluivert tapi selalu dikait-kaitkan aja gitu? Udah kasih statement sih sebenarnya. Tuh udah berbicara tuh katanya.
Ya ini nih. Berbicara dengan Elkan ya. Ya. Bahwa sebelum lawan Australia karena emang dia lagi main cukup reguler buat Ipswich dan baru sembuh dari cedera. Ipswich, Blackpool. Ya. Blackpool. Sehingga wajar kalau dia memang membutuhkan minute play di klubnya untuk ngebuktiin ke klub induknya bahwa gue tetap worthy bermain di klub ini gitu kan. Tapi ya nggak, kalau kita selalu berbicara tentang pemanggilan dia dipanggil apa enggak, itu kok kayak bolak-balik terus gitu ya. Kan gue selalu bilang kita sudah cukup gemuk dari sisi lini belakang. Nggak se-urgent itu untuk memanggil seorang Elkan Bagot, menurut gue seperti itu. Tapi di usia dia masih sangat muda, masih panjang kesempatan bagi dia. Entah nanti misalnya kita lolos round 4 di Oktober dia dipanggil, sangat mungkin gitu kan jasa dia dibutuhkan pada saat itu gitu. Tapi at this moment mungkin dengan chemistry yang sudah terbentuk dari trio Itses, Rido dan juga Hubner, itu kan nunjukin bahwa kita udah punya main 3 pemain tengah nih untuk mengganti pemain, nanti membentuk chemistry ulang lagi karena kan cukup lama juga ya dia nggak bermain bersama pemain-pemain ini gitu. Jadi ya wajar aja sih kalau dia nggak dipanggil. Cuman kan kayaknya di story-nya PSSI sempat nongol ya 29 Mei Garuda calling gitu ya. Nah, kan. Ya kan? Jadi gue agak curiga Ada gitu Garuda di. dan telepon. Jadi apakah Garuda calling yang dimaksud adalah pemanggilan Elkan Bagot? Ya, we don't know gitu. Iya, Dia karena dia di Indonesia juga kan. Iya, karena dia udah di Jakarta juga sekarang. Jadi kemarin kan sempat di Bali lebih awal, terus sekarang kata dia di Jakarta gitu kan. Kemudian spekulasi itu seolah-olah menjadi inline dengan Jordi Amat yang belum nongol gitu. Kan posisinya sama gitu. Posisinya belakang juga, bukan nggak mungkin. Ya kita akan tunggu aja sih. Cuman tadi gue bilang ya sudahlah, dengan komposisi yang ada sekarang sebenarnya belakang kita udah solid sebetulnya. Akan ada Messilgers juga udah datang juga. IJ udah datang juga, mereka udah gabung juga. Jadi tinggal kita fokus ke situ aja dan bagaimana menyiapkan tim dengan ketersediaan pemain yang ada untuk melawan Cina itu sih menurut gue. Karena itu lebih krusial. Soalnya kan sekarang juga dengan adanya pemain-pemain yang kembali ke timnas, quote on quote seperti Egy, Yakob gitu kan, itu kan juga bagian yang penting yang perlu kita kita analisa bersama. Bisa nggak mereka langsung inline ya dengan komposisi yang ada sekarang? Bisa nggak mereka langsung bonding dengan Ole misalnya? Kalau sebelumnya kan dengan Marcelino, Ole tuh udah chemistry-nya bagus banget gitu ya. Terus sekarang ada Ragnar juga. Ragnar, Ole, Marcelino kemarin lawan Bahrain kan fluid banget mereka mainnya. Walaupun Ragnar nggak membuat gol, tapi kan dia punya power, punya energi yang bisa narik-narik lawan itu. Nah sekarang mungkin nggak misalnya Egy ataupun Yakob bisa gantiin posisi Ragnar atau sebaliknya gantiin posisi Marcelino. Itu kan yang menurut gue yang menarik untuk bagaimana Patrick ini menciptakan formula yang oke gitu. Karena pasti dimensinya beda itu. Dengan dua itu nggak ada ya, dengan Marcelino di kiri, Ragnar di kanan, Marcelino di kanan, Ragnar di kiri nggak ada, itu akan beda tuh. Apakah Kevin Dix yang akan dinaikin ke situ, ataukah Dean misalnya yang ada di kiri, atau kayak Eliano, kita kan nggak tahu ya. Apalagi Kevin Dix juga mungkin nanti gabungnya baru agak cedera juga dia. Enggak, dia masih main. Masih ada satu final itu Cup ya. Piala Denmark kan gitu. Dia udah kunci title di Danish League. Nyetak gol juga kemarin ya. Dan Gitu ada sih. cup. Dan itu tadi jarak dia juga akan sangat mepet gitu kan. Tapi tentunya udah ada nih amunisi-amunisi yang disiapkan oleh Kluivert. Dan untuk menghadapi China setelah mungkin banyak yang mengatakan ada salah approach dari sang pelatih sebelumnya di laga menghadapi China, sekarang punya kesempatan untuk bisa memperbaiki apa yang salah di China dengan harapannya di Gelora Bung Karno nanti ada result yang akan membawa kita potentially menuju ke round keempat. Apa yang harus diperbaiki terutama dari 2 pertandingan terakhir di international break yang lalu dengan hasil juga adanya kemenangan penting atas Bahrain. Ini akan coba dibawa momentumnya menuju ke pertandingan menghadapi China. Apa yang menjadi tactical approach dari Kluivert untuk bisa langsung menyengat menghadapi China? Kalau ngelihat China waktu di Qingdao mainnya defensif kayak gitu ya, kayaknya di sini bakal lebih defensif lagi. Defense to counter, kayaknya mereka bakal bermain seperti itu gitu. Dan kita tahu counter mereka luar biasa mengerikan juga gitu kan. Mereka punya umpan-umpan yang cukup precise, punya kemampuan sprint, pemain depan yang bagus, dan punya eksekusi yang bagus juga gitu. Bisa mencium mana celah-celah yang kosong untuk bisa dipenetrate gitu. Itu kan yang selalu menjadi masalah kita ketika kita bertemu dan kita punya possession yang lebih besar. Itu kan selalu menjadi masalah. Gimana kita bisa mentransformasikan possession itu menjadi chance, menjadi gol. Itu kan yang menjadi masalah. Jadi yang terpenting adalah gimana di sepertiga terakhir. Makanya kan sangat menarik ketika kita nggak punya Ragnar di pertandingan ini, kita nggak ada Marcelino di pertandingan ini, siapa nih yang bakal bisa langsung ngejel dengan Ole Romani pastinya di depan gitu. Apakah Dean James ditaruh di kiri, apakah
strike akan tampil di kiri, di mana itu sebetulnya posisi favoritnya dia kan. Iya. Ketika ada Ragnar dia harus Iya. ngalah Bergeser. dalam tanda kutip lah, bergeser. Tapi dia kalau ditanya posisi lo yang paling bikin lo nyaman apa? Favorit dari sisi kiri, dia bilang karena dia bisa masuk dari sisi situ gitu. Apakah Ragnar apakah strike yang akan ditaruh di situ? Apakah Egy bisa aja juga ditaruh di posisi itu? Taruh di kiri masuk ke kanan gitu ya. Kanan juga ya kalau nggak ada si Marcelino, Sayuri bisa ditaruh, Yakup Sayuri bisa ditaruh di situ, Eleno Reinders bisa ditaruh di depan gitu. Jadi banyak opsi sebetulnya dari materi yang kita punya gitu. Tapi kan gimana opsi ini bisa langsung jalan, makanya untungnya ada TC juga sih. Iya. Jadi kan bisa langsung lo implementasikan, lalu coba terus gimana lo bikin 11 lawan 11 yang satu suruh numpuk di kotak penalti gitu. Nah, lo crack dah tuh lini pertahanan yang kayak gitu. Berarti tight spaces ya di ruang-ruang sempit ini, siapa yang bisa beroperasi lebih lihai di situ untuk bisa membuka potensi dari mid to low blocknya China yang akan ditampilkan gitu. Dan kalau lihat dari pemain-pemain yang ada, tentunya dari segi kreativitas dan kemampuan dribble dengan bergerak menuju ke kotak penalti, kita akan kehilangan Marcelo Ferdinand, kita akan kehilangan Ragnar. Dan peran dari Yasa ini luar biasa, dia bisa membawa ball carry capabilities yang luar biasa menuju ke sepertiga akhir lapangan lawan. Pun juga dengan misalnya di sisi kiri tadi Egy adalah penampil yang ini dia paling pas di area-area sempit gitu kan. Dia punya kemampuan technical ability yang luar biasa UK. Dan melihat situasi ini, apakah mungkin justru Egy ketimbang misalnya Eliano Reinders yang di Peggs Volley juga keluar masuk tim utama, bahkan kadang di wingback, kadang posisinya di nomor 11, kadang di nomor 10, tapi nggak pernah bisa tampil konsisten. Lo melihatnya kalau dengan adanya Yasa, adanya Egy, tentunya potensi kehilangan dari Ragnar dan juga Marcelino akan lumayan tertutup ya. Iya, iya. Jadi kalau gue sedikit untuk apa ya, ingin mengomentari tentang bagaimana cara main kita ngadepin Cina yang kayak tadi lu bilang itu kan ya. Yang penting kita jangan masuk dalam ritmenya mereka. Iya. Pasti mereka akan nunggu kita yang megang bola kan pasti kan. Ya mau nggak mau kita pegang bola karena kita pengen bikin gol juga kan. Tapi jangan ceroboh, harus hati-hati karena mereka tuh oportunis juga. Ketika kita nggak bisa holding the ball, control the game di tengah, mereka bisa mereka intercept, mereka terus counter. Nah itu yang karena kita kalau pakai 3 back tuh ya itu dia. Ada resistensi ya. Ada space ya antara space antar ini itu yang mereka Cina itu sangat lihat untuk manfaatkan. Tapi ada Pelopesi sekarang UK. Itu dia. Bisa nutup. Maksud gue itu. Jadi kita jangan sampai mengulang kesalahan yang sama. Kita harus bisa memainkan kontrol. Kalau mereka nggak mau gantian neken kita, ya kita main aja dulu, sabar. Ketika kita lawan Bahrain kan nggak buru-buru walaupun kita pegang bola, tapi kita harus hitung juga, kalkulasi juga. Kalau kita nggak bisa masuk ke dalam gitu ya dengan kecepatan, ya kita harus sabar. Kemudian yang kedua, tadi lu bahas soal siapakah yang cocok untuk mengisi posisi dua sayap ini kan ya. Let's say Ragnar nggak ada dan juga Marcelino nggak ada. Kalau gue pilihnya Egy di kanan, di kirinya Yakob. Jadi kita ngandelin the flash, ngandelin kecepatan. Yakob ya memang dia tipenya beda sama Rafael Strike. Rafael Strike kan bisa dengan body shielding yang bagus. Tipenya Yakob beda. Yakob ini tipe pelari, tipe penetrator. Kalau Egy kan kemampuan dia untuk bermain di antar lini itu kan mirip-mirip Marcelino lah. Wantu-wantunya Itu dia buka ruang. kombinasinya. Dia mungkin bisa main box to box dengan Tom Hai ataupun juga dengan Pelupesi. Cuman kalau ngandelin kecepatan, kan pemain ini kemampuan dia kan untuk diagonal pasnya itu kan perlu pemain yang cepat untuk bisa jemput. Itu cocoknya ada di Yakob Sayuri. Tapi kalau ngomongin soal kecepatan, ada juga yang tadi belum kesebut, Beckham Putra yang kemarin juga udah ngelakuin training perdananya bersama timnas Indonesia. Seberapa besar kemungkinan untuk chance dia untuk debut di era Kluivert ini? Aryo? Kayaknya untuk start belum sih. Iya. Menurut gue Untuk masuk pun juga masih agak sulit ya, untuk masuk ke last squad nanti. Tapi tentunya memiliki pemain seperti Beckham sebagai opsi ini luar biasa mahal juga. Pun juga dengan misalnya Lili Pali gitu dengan experience. Justru TC ini kan akan define mereka tuh seperti apa gitu. Worthy untuk bisa mendapatkan tempat di DSP, nanti masuk sebagai pengganti apa enggak, itu kan pentingnya. Atau di tribun. Justru gue ngeliat kecerdikannya dari coaching staff Patrick dan kawan-kawan ini adalah membuat situasi kompetitif ya di TC ini dengan masuknya pemain dengan pedigree seperti Lili Pali. Memang seasonnya nggak se-oke musim lalu misalnya dengan Borneo, tapi dia tetap pemain yang punya experience gitu. Dan Beckham justru rising star yang membawa Persib luar biasa kembali meraih title. Jadi memang membuat situasi kompetitif ini di antara para pemain supaya mereka nggak lengah gitu. Nggak merasa nyaman gitu. Kan kalau Beckham dari karakter kan mirip-mirip. Oke, sahabat-sahabat Garuda Fan, saya rasa cukup statement barusan dan juga informasi barusan bagaimana kekuatan timnas Indonesia saat ini dalam kepemimpinan terbaru dan menghadapi Cina. Karena ketahui ya, saya ulangi kembali bahwa Cina adalah bukan tim yang diremehkan, bukan tim yang harus kita abaikan, karena mari kita sebagai pemain ke-12, supporter timnas Indonesia yang sudah sangat fanatik dan sudah menunggu bagaimana euforia yang
besar lagi akan terjadi, yaitu akan mencatatkan sejarah baru timnas Indonesia melaju ke Piala Dunia 2026. Tinggal 1 tahun lagi karena kita sudah berada di tahun 2025. Dan sahabat-sahabat Garuda, bagaimana menurut kalian? Silahkan ditulis di kolom komentar. Dan jangan lupa like dan subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan informasi penting khususnya timnas Indonesia. Salam sepak bola keren, salam sepak bola bersih, timnas Garuda Jaya. Bersama saya, salam olahraga dan kita adalah Garuda.